Misteri gerobak tua di ujung jalan. Di sebuah kampung kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, berdirilah sebuah gerobak tua yang sudah usang di ujung jalan. Gerobak itu bukan sembarang gerobak. Ia telah menjadi legenda yang menakutkan bagi penduduk sekitar. Namaku Yanto, dan selama hampir 3 tahun aku tinggal di kampung ini. Aku selalu mendengar bisik-bisik dan cerita-cerita aneh tentang gerobak tua itu. Setiap malam, tepat pukul 12 malam, suasana kampung yang biasanya sunyi mendadak berubah menjadi mencekam. Dari ujung jalan, terdengar suara gerobak tua bergesekan dengan aspal. Berderit pelan namun jelas menggema di sepanjang jalan. Suara itu seperti sebuah irama yang tak pernah berhenti berulang setiap malam tanpa jeda. Suara roda yang berputar, gesekan kayu dengan tanah, dan bunyi berderit yang menusuk telinga, membuat siapa saja yang mendengarnya merinding. Namun, yang paling aneh adalah tidak ada seorang pun yang pernah melihat siapa yang menarik gerobak itu. Warga kampung yang cukup berani mengintip dari balik jendela rumah hanya melihat gerobak itu bergerak sendiri, meluncur perlahan di tengah kegelapan malam tanpa ada sosok yang mengendalikan. Seolah-olah gerobak itu digerakkan oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Aku sendiri pernah mencoba keluar rumah untuk melihat lebih dekat. Tapi setiap kali aku mendekat, suara itu tiba-tiba menghilang. Dan gerobak itu berhenti di tempatnya, seolah menunggu sesuatu. Udara di sekitar gerobak terasa sangat dingin. Berbeda dengan udara malam biasa, angin yang berhembus membawa aroma tanah basah dan bau kayu lapuk yang menyatu dengan kesunyian malam. Penduduk kampung mulai merasa takut. Anak-anak yang biasanya bermain di jalanan kini enggan melewati ujung jalan itu saat malam tiba. Bahkan orang dewasa pun memilih mengunci pintu dan jendela lebih awal, berharap terhindar dari sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Suatu malam, tetanggaku, Pak Raji namanya, yang dikenal sebagai orang yang paling berani di kampung, memutuskan untuk mengawasi gerobak itu lebih dekat. Ia duduk di depan rumahnya dengan senter dan kamera, berharap bisa merekam sesuatu yang bisa menjelaskan misteri ini. Namun, saat jam menunjukkan pukul 12, suara gerobak mulai terdengar. Pak Raji menyalakan kameranya dan mengarahkan ke arah gerobak. Tapi anehnya, kamera itu tiba-tiba mati sendiri dan senter yang dipegangnya padam tanpa sebab. Pak Raji mengaku merasakan ada sesuatu yang menatapnya dari kegelapan, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia pun segera masuk ke rumah, menutup pintu rapat-rapat. Sejak malam itu, Pak Raji tidak pernah berani lagi mengawasi gerobak tua itu. Cerita-cerita seperti ini bukan hanya dari satu atau dua orang saja. Hampir seluruh penduduk kampung pernah mengalaminya, atau minimal mendengarkan kejadian aneh yang berhubungan dengan gerobak tua itu. Suara yang tak pernah berhenti, gerobak yang bergerak sendiri, dan aura misterius yang menyelimuti membuat semua orang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menarik gerobak itu? Apakah ini hanya ilusi yang diciptakan oleh pikiran takut, atau ada kekuatan lain yang bersemayam di balik gerobak tua itu? Hingga kini tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas suara itu terus bergema dan merobek kegelapan malam sehingga menunggu sesuatu yang tak pernah terungkap. Setelah malam-malam penuh dengan suara misterius dari gerobak tua itu, rasa penasaran dan ketakutan penduduk kampung semakin memuncak dan menjadi-jadi. Namun, ada satu kejadian yang membuat suasana menjadi semakin mencekam dan tak terlupakan.
Suatu malam, seorang warga bernama Pak Joko yang dikenal sebagai sosok yang cukup nekat dan ingin mengakhiri misteri ini untuk selamanya, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia berpikir, mungkin suara itu berasal dari sesuatu yang nyangkut di bawah gerobak tersebut. Dengan niat menghentikan suara yang mengganggu ketenangan kampung, Pak Joko membawa sebuah kantong sampah dan membuangnya ke dalam gerobak itu. Awalnya tidak ada yang terjadi, namun keesokan paginya suasana kampung berubah drastis. Suara gerobak tua yang biasanya hanya terdengar satu kali di tengah malam kini berubah menjadi lebih keras dan lebih sering. Suara roda yang berderit itu bergema seperti teriakan yang menakutkan, membuat siapa saja yang mendengarnya merasa ngeri. Tak hanya itu, rumah Pak Joko mulai mengalami kejadian aneh. Pada malam hari terdengar ketukan-ketukan keras di pintu dan jendela rumahnya, seolah-olah ada sesuatu yang ingin masuk. Getaran aneh juga terasa di lantai rumahnya, seperti ada roda gerobak yang berputar di dalam rumah. Keluarga Pak Joko menjadi ketakutan dan tidak bisa tidur nyenyak selama berminggu-minggu. Tetangga-tetangga yang lain juga mulai merasakan hal serupa. Beberapa melaporkan mendengar suara bisikan samar yang memanggil nama mereka. Sementara yang lain melihat bayangan gelap misterius melintas di sekitar gerobak tua itu. Anak-anak yang dulu berani bermain di sekitar gerobak kini menangis ketakutan dan enggan mendekat. Pak Joko sendiri akhirnya memutuskan untuk pindah dari kampung itu bersama keluarganya. Ia merasa diteror. Teror yang datang setelah membuang sampah ke gerobak tua itu terlalu berat untuk ditanggung. Kepergiannya meninggalkan kesan mendalam bagi penduduk kampung yang kini semakin yakin bahwa gerobak tua itu bukan sekedar benda mati biasa. Cerita ini menyebar dengan cepat dan semakin banyak orang yang percaya bahwa gerobak tua itu membawa kutukan. Suara yang tak pernah berhenti, teror yang menghantui, dan bisikan-bisikan misterius membuat kampung kecil itu berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. Setelah berbagai kejadian aneh dan teror yang menghantui kampung kecil itu, muncul sebuah gagasan dari beberapa warga yang merasa sudah cukup dengan ketakutan yang melanda mereka. Mereka berencana untuk memindahkan gerobak tua itu dari ujung jalan ke tempat yang lebih jauh. Berharap dengan begitu suara dan aura misterius akan hilang bersama gerobak itu. Aku, Yanto, bersama beberapa tetangga yang berani memutuskan untuk mencoba langkah ini. Kami berkumpul pada suatu sore, membawa tali, alat pengungkit, dan beberapa orang kuat untuk mengangkat dan memindahkan gerobak tersebut. Suasana itu sudah terasa berbeda. Angin berhembus lebih kencang dan langit mulai mendung meski belum hujan. Saat kami mulai menarik gerobak tua itu, suara berderit yang selama ini menghantui malam-malam kami tiba-tiba berubah menjadi jeritan panjang yang menusuk telinga. Seolah-olah gerobak itu menjerit kesakitan atau mungkin memperingatkan kami untuk berhenti. Namun kami tetap berusaha dengan tekad untuk mengakhiri semua ini. Ketika gerobak itu berhenti dan berhasil kami angkat, mulai bergeser, tiba-tiba langit menjadi gelap gulita dan angin kencang berubah menjadi badai kecil yang menghempas kampung. Petir menyambar dari kejauhan dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar kami. Bisikan-bisikan yang tak jelas, suara tawa, langkah kaki yang berlari antar pepohonan. Salah satu dari kami, Pak Hasan namanya, yang memegang tali pengikat gerobak tiba-tiba terjatuh dan mengeluh kesakitan. Ia mengatakan merasakan sesuatu yang dingin dan berat menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Kami segera membantunya, tapi suasana semakin mencekam. Setelah berhasil memindahkan gerobak sejauh beberapa meter, kami memutuskan untuk berhenti dan meletakkannya di sebuah lapangan kosong. Namun anehnya, saat kami pergi,
Gerobak itu kembali ke tempat semula di ujung jalan, seolah-olah memiliki kehendak sendiri. Penduduk kampung semakin yakin bahwa gerobak tua itu bukan sekedar benda mati, melainkan sesuatu yang memiliki keinginannya sendiri, yang kuat dan tidak bisa dilawan dengan cara biasa. Beberapa orang mulai mengaitkan gerobak itu dengan legenda lama tentang suatu kutukan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani mencoba memindahkan gerobak tua itu. Suara menderitnya tetap terdengar tiap malam, dan suara misteriusnya semakin kuat. Namun ada satu hal yang berubah. Penduduk kampung mulai menghormati gerobak itu, menganggapnya sebagai penjaga atau peringatan dari sesuatu yang lebih besar dan tak terlihat.